Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kesempatan hari ini ada yang nggak hadir, izin atau sakit? Alhamdulillah berarti sehat semuanya. Baiklah, seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Untuk materi berikutnya, sebelum menginjak materi berikutnya, semuanya dipimpin oleh ketua kelas untuk dimulai dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, materi kemarin sudah kita bahas tentang toharoh sebagian. Hari ini kita akan melanjutkan tentang toharoh sendiri. Toharoh atau bersuci itu bisa melalui 3 jenis, yaitu wudhu. Anak-anak kalau mau sholat wajib berarti melakukan wudhu ya. Wudhu, mandi wajib. Ngerti tentang mandi wajib? Nah, kalau bagi yang laki-laki sudah mimpi manjat pinang, yang perempuan sudah haid atau menstruasi. Nah, terus yang ketiga adalah tayamum. Tayamum ini kalau situasinya darurat, tidak ada air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Tayamum itu bisa menggunakan debu, tapi yang kondisinya debu itu sendiri adalah suci atau bersih, misalnya nempel tangan di tembok atau sebagainya. Oke, sekarang selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang definisi toharoh, pembagian toharoh, definisi hadas dan najis. Oke. Bisa dilihat di papan tulis slide-nya definisi toharoh. Karena nanti setelah pembelajaran akan Bapak tanyakan ya tentang definisi toharoh dan berikutnya. Definisi toharoh adalah menurut bahasa artinya bersih atau bersih. Apa anak-anak? Toharoh artinya menurut bahasa bersih. Oke. Menurut istilah adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Jadi kita kalau mau sholat maka sempurnakan. Semua kitab itu membahas tentang toharoh atau bersuci. Jadi kita suci dulu dari hadas, baru kita lakukan sholat. Kalau kita bersucinya tidak benar, otomatis sholatnya kita tidak sah. Oke. Dalil tentang toharoh sendiri ada Quran surah Al-Baqarah 222 yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri. Itu baik, menyucikan diri itu punya arti banyak. Menyucikan diri dari dosa, menyucikan diri dari hadas, dari kotoran-kotoran yang misalnya kita kerja dan sebagainya. Itu termasuk menyucikan diri kita sendiri. Oke, yang berikutnya hadis Nabi yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Nah, kedudukan hadis adalah perilaku Rasulullah. Rasulullah itu artinya utusan Allah yang disampaikan melalui Jibril, malaikat Jibril. Nah, artinya apapun yang dilakukan Rasulullah artinya itu adalah kehendak Allah. Oke? HP bisa dimatikan? Bilang? Oke. Yang berikutnya pembagian toharoh. Yang pertama toharoh batin. Apa? Batin. Toharoh batin itu adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemusyrikan itu berarti menyekutukan
Allah. Nyembah matahari, nyembah berhala, apa lagi? Nyembah patung, nyembah rembulan, nyembah pohon yang dikiranya angker besar disembah, padahal dia tidak bisa apa-apa. Bahkan berhala juga tidak bisa apa-apa. Bulan yang bisa menyinari dunia ini, matahari yang bisa memberi kehangatan dunia ini, itu pun ternyata bisa rusak karena ada yang menciptakan. Lebih baik kita menyembah yang mencipta matahari dan rembulan. Oke? Tujuannya adalah menguatkan tauhid dan beramal soleh. Ini adalah tujuan semua orang, ingin punya anak soleh dan soleh. Yang berikutnya yang kedua adalah toharoh lahir. Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah berwudu. Sudah itu mandi atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat sholat. Makanya semuanya harus steril, harus bersih dari hadas. Nah, harus bersih dari pakaian harus bersih, tempatnya pun harus bersih. Kalau ada tai cicak itu dibersihin dulu, bersihkan pakai air. Tata cara taharah lahir. Tata cara taharah lahir yang pertama menggunakan air. Jadi asal hukum air adalah suci dan menyucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersih akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis. Contohnya ada air yang harusnya bisa dipakai untuk berwudu, tapi di bejana itu atau di tempat air yang bisa untuk berwudu tadi, tiba-tiba ada tikus masuk. Nah, tikus masuk, besoknya mati jadi bangkai. Akhirnya air itu tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu karena kena najis dari bangkai tikus tadi. Nih contohnya mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Air laut bisa juga untuk berwudu, suci. Karena kan laut luas sekali, luas. Tapi kalau kumur-kumur pakai air laut itu rasanya asin, gak enak. Itu si Firza mungkin sering ke sana. Yang berikutnya, yang kedua, menggunakan debu yang suci. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya di suatu tempat kalian memang susah air, bahkan air itu bisanya hanya untuk diminum doang. Kita bersuci, kalau kita tidak minum air itu lewatlah nyawa kita lewat. Makanya lebih baik kita bersuci atau berwudu pakai sistem tayammum. Atau karena misalnya kita kerja, tiba-tiba tangan kita kena parang atau kena isu atau segala macam yang tidak bisa luka itu kena air, maka dibolehkan tayammum. Nah, pokoknya situasi yang darurat, sifatnya situasi yang darurat. Oke. Definisi hadas dan najis. Nih, nanti kalau Bapak tanya harus ngerti ya. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Jadi kalau kita terkena hadas, sholat kita juga tidak sah. Maka dianjurkan untuk bersuci. Yang berikutnya najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam air atau tubuh kita, tubuh manusia, ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Yang tadi bisa jadi, misalnya tiba-tiba kita miara kucing, kucing itu kan sembarangan kadang. Apalagi anjing itu
dari liurnya saja sudah najis mubala atau najis besar yang harus bersucinya itu dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Kalau najis dari tai kucing, kencing kucing itu bisa dibersihkan pakai air, gampang. Nah, jadi semuanya itu harus steril, harus bersih. Oke. Macam-macam hadas. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil apa? Segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya kencing, buang air besar dan lain-lain. Pas lagi sholat sudah rakaat terakhir tiba-tiba walaupun tidak bunyi kan, kawan-kawan sebelah udah ini aroma apa ini? Aroma apa ini? Nah ini kalau tidak tahu, tidak pernah belajar, maka sholatnya pun tidak tahu kalau keluar kentut itu batal. Kencing, buang air besar. Kalau buang air besar jelas niat, ya kan? Kencing. Nah, yang resiko kentut ini kadang nggak bunyi, tahu-tahu aromanya sudah menyebar. Oke. Yang berikutnya hadas besar. Hadas besar adalah apa? Sesuatu yang menyebabkan harus mandi besar. Ini tadi yang laki-laki mimpi basah. Ini harus secara ini hukum, nah harus dijelaskan dengan detail. Ini fikih itu harus dijelaskan dengan detail. Nggak ada yang porno, nggak ada yang apa, nggak ada yang ditutup-tutupin di sini. Kalau nggak tahu nanti bahaya akibatnya. Mimpi basah. Dari semuanya anak-anak nih, kelas 7 nih, sudah ada yang pernah mimpi basah? Alhamdulillah. Berarti apalagi si Anggara, si Gilang. Berkali-kali. Bagi suami istri kalau sudah bersetubuh itu harus apa? Mandi besar. Mandi besar nanti materi berikutnya Bapak jelaskan bagaimana tata cara mandi besar. Mandi besar itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah, sucikan, dan niatnya ada, nanti dijelaskan. Oke. Kita berikutnya macam-macam najis. Apa macam-macam najis ada berapa? 3. Apa saja? Kotoran atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Nih, najis muka papa, kencing bayi, najis ringan sih, tapi ini harus dibersihkan. Terus najis mutawasito. Nanti kalau punya anak dikasih nama Islami mutawasito, rupanya najis. Jangan. Oke, najis mutawasito terbagi menjadi 2, yaitu hukmiyah, artinya benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Contohnya nih, benda suci itu misalnya apa ya? Baju atau pakaian, tahu-tahu kena tai cicak atau tai ayam. Nah, itu harus dibersihkan. Baru dipakai untuk ibadah. Terus yang berikutnya, yang kedua, ainiyah. Benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Contohnya apa? Bangkai binatang yang memang najis. Nah, bangkai itu bisa juga sudah mati tapi tidak najis. Dan tidak haram dimakan. Ada 2 cuman. Itu ikan sama belalang. Oke. Jadi macam-macam najis ada berapa? 3. Najis muka papa atau najis ringan, najis mutawasito, najis sedang, najis mughala atau najis berat. Nanti kalau misalnya bayi punya anak dikasih nama mutawasito, terserah. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah. Bahas ini. Oke.
Ada yang tidak paham yang Bapak jelaskan tadi? Paham. Paham? Paham. Kalau paham berarti Bapak nanti tanya, kalian bisa jawab dong. Ya? Coba kita mulai dari awal lagi nih. Definisi toharoh tadi sudah dipahami? Paham. Pembagian toharoh, toharoh batin, toharoh lahir. Oke. Terus tata cara toharoh lahir, menggunakan air, menggunakan debu yang suci itu kalau tayamum. Darurat sifatnya tadi ya. Oke. Definisi hadas dan najis. Hadas apa tadi? Seperti sholat. Nah, ibadah itu kan ya banyak, sholat lah. Tapi kalau yang butuh lepas dari hadas itu memang sholat. Terus najis apa? Najis. Macam-macam hadas. Hadas kecil, hadas Besar. Hadas kecil yang mendalam wudu, kentut, Kencing. Buang air. Lain. Jadi kalau pas lagi sholat, jadi makmum, kencing dulu dah bu? Boleh. Batal sholatnya. Terus sesuatu yang menyebabkan mandi besar, sudah tadi ya. Oke. Macam-macam najis. Muka papa. Yang kedua mau dibikin anak sapi tadi, mutawasito. Nah, mutawasito terbagi menjadi dua, hukmiyah, ainiyah. Sapi yang bagus dulunya. Najis mukolato. Oke, sekarang Bapak mau menanyakan anak-anak semuanya. Kira-kira kita kasih waktu 5 menit dalam 5 soal ini selesai ya. Oke. Berarti Bapak duduk dulu di depan. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti cari jawabannya yang sudah Bapak jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Silahkan mulai dari sekarang. Yuk. Yang bawa HP juga nggak apa-apa, kerjakan pakai HP. Jangan nonton YouTube. 5 menit. Dan oke, sekarang Bapak acak. Bapak tanya. Yang pertama, Bapak mau nanya cewek dulu ya. Cewek apa cowok dulu nih? Cewek. Oke. Bapak nanya kepada Saudari Manda. Untuk pertanyaan nomor 1, coba jelaskan definisi toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti bersih dan bersuci. Menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah. Luar biasa. Betul apa salah jawaban Manda? Betul. Terima kasih aku. Berarti berhasil Bapak ngajarinnya. Nomor 2, laki-laki ya. Tidak perempuan, laki-laki ya. Nomor 2, toharoh dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja dan jelaskan. Saya kemudian Bapak tanya ya. Hah? Dani. Julia. Oke, Julia, bisa jawabnya? Coba yang keras suaranya Julia. Iya. Artinya suara batin apa? Ada yang bisa lainnya? Suara batin tadi apa? Hah?
Tahara batiniyah ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal saleh. Tahara lahiriah ialah menyucikan diri menghilangkan hadas dan najis. Oke, terima kasih Julia dan Arif. Terima kasih April. Oke, pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana tata cara tohara lahir. Najwa. Pengertian tahara. Tahara berarti bersuci menurut syara atau istilah dalam membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Oke, terima kasih kepada Najwa, kita kasih aplaus. Berikutnya pertanyaan ke-4. Jelaskan definisi hadas dan najis. Sinta. Misalnya seperti kita akan sholat, kita diharuskan bersih seluruh anggota badan, serta tempat ibadah dan alat sholat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Pertanyaan kelima, tinggal menyisakan satu lagi. Ini anak bapak yang paling keren nih. Pak, tanya kepada Sabri. Bisa menjawabnya enggak kira-kira? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis juga dapat berarti jijik atau kotoran. Betul nggak? Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya. Berarti alhamdulillah semuanya memahami tentang materi tohara. Nah, berhubung waktu masih ada, anak-anak dari semua materi yang ada tadi boleh ditanya kepada Bapak. Alhamdulillah Bapak melakukan evaluasi, anak-anak ditanyain tadi dari 5 anak, dari 5 pertanyaan bisa jawab semuanya. Tapi Bapak belum tahu nih yang lain kira-kira memang ngerti atau diem. Diem tapi gak ngerti. Nah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Misalnya nih, definisi tahara tadi sudah dijelaskan sama Anda. Yang berikutnya, pembagian tahara. Tadi yang agak kurang lengkap, tahara batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Maksiatan itu bisa macam-macam ya, Nak ya. Misalnya maksiat mata, maksiat mulut, ngomongin orang, ngomongin tetangga, maksiat mata lihat yang tidak boleh dilihat, pandangan, maksiat apa lagi? Perbuatan telinga, banyak maksiat tuh. Maksiat telinga misalnya ada tetangga ribut, kalian malah nguping. Lagi cerita. Oke, sampai sini tata cara tohara lahir, definisi pembagian tohara tadi, tohara batin sudah, tohara lahir sudah. Nih anak-anak semuanya untuk wudhunya sudah beres semua belum? Sudah beres belum wudhunya? Sudah. Coba baik. Nanti ke depan. Praktek coba. Sini. Nih, Bayu coba wudhu itu gimana praktek wudhu? Ya, ini contohnya air lah dari sini. Praktek beneran. Wudhu niat Pak. Ya wudhu niat ya. Cuci tangan dulu. Oh ya, cuci tangan. Tangan sama bersih. Terus hidung. Mukanya seluruh muka ya Mas ya. Nanti ini yang menentukan kamu itu sah dan tidaknya sholat kalian itu tergantung wudhu kalian. Nah, wudhunya itu semua muka. Sampai berapa kali Nak?
Coba, yuk. Nah, kayak gitu. Yang ngobrol, perhatikan dulu. Lihatin Bayu praktek wudhu. Terus, sudah itu? Kumur. Tangan itu dimulai dari ujung sini, ujung jari, sampai ke siku. Lepas, baru tangan kiri. Semuanya harus kanan dulu. Oke, terus sampai 3 kali sampai bersih. Dan sudah itu menyapu rambut. Rambut itu ambil air dari depan ke belakang, balik lagi ke sini, ambil lagi air sampai 3 kali. Jadi rambutnya harus kalau bisa dibasahin semuanya biar bersinar nanti di makam atau di ketika kita di yaumul masar nanti. Terus sudah rambut, telinga ya. dari belakang sampai ke depan. Oke, dari belakang sampai ke depan. Terus yang terakhir kaki. Gimana prakteknya nyuci kaki nih? Dari mata kaki. Dari ujung kaki sampai ke ini harus dibasuh ya, Nak ya. Dibasuh. Makanya kita cari tempat masjid itu wudhunya kadang di sini ditinggikan biar bisa nampak. Ketika kita nyuci kaki atau sambil duduk. Kalau bisa dilebihin, lebih bagus. Kalau bisa sampai lutut. Laki-laki ya, kalau perempuan kan tempat wudhu perempuan beda, tempat laki-laki beda. Jadi nggak masalah. Nah, nggak masalah. Oke, berarti dari awal praktekkan wudhu yang benar. Wudhu itu harus tertib dan benar. Pertama, kita harus tahu mana yang masuk rukun, mana yang masuk sunnah. Yang rukun itu wajib dilakukan. Harus dilakukan. Contohnya, yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Setelah kedua tangan, membasuh muka, itu yang wajib. Yang rukun, masuk rukun. Muka ini semuanya, Nak. Apalagi yang punya jenggot harus dibersihin. Oke, dibersihin. Ingat ya, Nak ya. Mukanya ini benar-benar diperhatikan nih. Jangan sampai wudhunya nggak sah. Sudah itu tangan ini harus bersih. Kalau perlu jarinya diginiin. Nah, benar-benar nih. Wudhu kamu benar, biar sholat kamu khusyuk. Oke. Nah, yang masuk rukun tadi berikutnya adalah membasuh rambut, kepala sebenarnya, roksi, kepala. Nah, kalau bapak wudhu itu kayak gini, Nah. Ambil air, balik lagi ke depan sampai 3 kali. Harapan kita biar besok ketika di hari pengadilan itu bersinar semuanya bekas wudhu kita. Kalau bisa bersinar kan enak, Rasulullah nadai ngasih sapaan. Oh, si mandar. Nampak langsung. Yang terakhir kaki. Nyuci kaki itu harus kanan dulu. Nah, dibasuh, nggak digosok. Jangan sampai jangan sampai tidak sah wudhunya. Oke? Kira-kira bisa dipraktekkan ya di rumah nanti, baik wudhu, cara bersuci dari hadas dan sebagainya. Bisa ya anak-anak semuanya? Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran masalah toharoh kita akhiri dulu, dan untuk pelajaran berikutnya silahkan dipelajari di rumah nanti biar pas nanti menjalankan pembelajaran berikutnya sudah tahu apa yang ini bisa ditanyakan pada guru kalian. Terima kasih sudah menyimak keterangan pengajaran dari Bapak. Untuk Bayu silakan duduk. Dan bukan sekedar belajar saja, tapi dipraktek di rumah. Cukup sekian. Semoga sehat semuanya kalian, baik orang tua kalian di rumah. Kalau ada salah hilaf kata dari Bapak mohon dimaafkan. Salam sama kedua orang tua kalian di rumah.
Mudah-mudahan doa Bapak mendoakan dari sini juga orang tua kalian sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.